Waktu kecil, aku pernah punya mimpi tinggal di Bandung. Supaya bisa bawa pulang cowok Bandung yang ganteng itu ke rumah. Waktu berlalu, dan akhirnya aku benar-benar tinggal dekat Bandung. Tapi sampai hari-hari terakhirku di sana, bukannya calon suami yang kubawa pulang, melainkan segudang rekaman jejak-jejak akhirku di Bandung. Ini adalah catatan yang tersisa dari hari-hari terakhirku. Countdown to Leaving Bandung. Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Dear Lilil yang berdebu dan terabaikan ini. Oh, yay. Jadi ini ceritanya lagi di Braga buat ke Grey Art Gallery. Udah beberapa kali aku kesini. Setiap beberapa bulan ganti tema, dan tema pada saat itu adalah angkat. Aku jujur kurang memahami seni sebenarnya, tapi tetap aja suka kesini buat lihat-lihat sekalian cari inspirasi. Tapi maaf, kenapa rasanya familiar ya? Tempat ini punya 3 lantai. Lantai tadi sama lantai atas dan bawah. Aku ke bawah karena ada lebih banyak karya yang bisa dilihat. Cermin ini lucu dan kreatif sih, estetik buat foto-foto di sini. Menurutku karya-karya di bawah lebih eksploratif dan kompleks. Terus di lantai bawah ada ruangan yang isinya karya-karya lain. Sekaligus bisa jadi tempat buat istirahat dan santai. Habis itu aku jalan-jalan di area Braga sambil nostalgia ke tempat-tempat yang pernah aku kunjungi. Aku pernah nongkrong dan main game arcade di sini. Dan yang aku tunjukin ini adalah beberapa tempat yang aku pernah kunjungi buat nongkrong. Aku pernah rayain ultah di sini, hehe. Setelah jalan-jalan, aku ke Fork Braga buat makan siang. Dan entah kenapa di hari itu, makanannya lagi kurang oke menurutku. Padahal ini makanan yang biasanya ku pesan. Tapi ini tempat yang cukup oke buat makanan porsi besar dan bukanya 24 jam. Keesokan harinya aku ke Eastern. Sebenarnya waktu itu nggak ada rencana buat pergi. Tapi aku pengen banget makan udang cream butter pakai nasi putih. Enak banget. Tempatnya bagus dan luas, dan kalau nggak salah dari pagi udah buka. Selain makanan berat, mereka juga punya berbagai jenis dimsum yang wajib dicoba kalau kesini. Kalau aku bisa makan banyak sih, pengen makan dimsumnya juga waktu itu. Habis makan siang, aku pergi ke IKEA. Sangat excited karena ini pertama kalinya aku ke IKEA. Meskipun mungkin cuman bisa beli barang murah di sini, tapi aku sangat excited buat cuci mata di sini. Di sana ada banyak barang yang bikin aku mikir, ternyata ada ya orang yang kepikiran bikin beginian. Harga kursi ini luar biasa ya, tapi bikin aku naksir sih. Sebenarnya aku ngerekam lumayan banyak di IKEA, tapi mayoritas hasilnya jelek dan kabur, karena aku terlalu excited dan semangat lihat-lihat barangnya, sampai lupa kalau lagi ngerekam. Jadi yang masuk vlog cuma segini. Oh my, sorry. Setelah selesai lihat-lihat selama 2 jam, aku bayar beberapa belanjaanku dan beli es krim, part yang juga kutunggu-tunggu. Es krimnya enak, lembut dan manis. Yum. Ini udah di hari yang lain dan aku ke La Mama Cafe. Sampai lupa ngerekam depannya soalnya udah lapar banget. Ini tom yum noodles.
Asem, seger, wangi, enak banget. Proteinnya ada ayam, cumi, dan telur. Ini di hari yang lain lagi, aku pergi ke Nu Art Studio. Ini pertama kalinya aku ke Nu Art. Ternyata tempatnya bagus. Selain karena ada keperluan yang nanti bakal kutunjukin setelah ini, aku juga pengen lihat-lihat tempat ini. Ini lagi lihat merchandise di tokonya. Lucu-lucu, jujur sempat tergoda buat beli. Habis lihat-lihat merchandise, aku ke atas buat lihat-lihat karya yang temanya dreams dan stories. Sekali lagi, saya bukan orang yang paham seni ya, jadi kita lihat-lihat aja. Habis lihat-lihat, aku duduk santai sambil makan siang, karena di sini juga ada stand yang jualan. Tada! Ini alasannya kenapa aku ke Nu Art, buat nonton Banda Neira. I have something to confess. I only know 2 songs from Banda Neira. Jadi sebenarnya datang ke show ini buat experience nonton show sore-sore di tempat terbuka yang terasa intimate. Tapi tiba-tiba cuacanya jadi kurang bagus dan gerimis 1 jam sebelum acaranya mulai. Aku udah deg-degan sih, soalnya meskipun akhirnya reda, cuacanya masih mendung sampai acaranya mau mulai. Udah bawa jas hujan sih, tapi tetap aja aku nggak pengen pakai, karena mau nonton dengan tenang dan kondisi kering gitu. Tapi ternyata ketakutanku terjadi, dan 30 menit sebelum mulai, tiba-tiba hujan deras. Jadi kita semua menepi dulu sampai hujan reda, dan acara delay hampir 1 jam karena hujan. Setelah hujan mulai reda dan tinggal gerimis dikit, acara akhirnya dimulai. Selamat sore. Sore. Meskipun awalnya kelihatan gak meyakinkan dan ada cobaan karena hujan, acaranya berlangsung intimate, hangat, dan teduh. Momen favorit aku tentu saja pas lagu sampai jadi debu dan yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Tapi paling seru dan engaging itu pas lagu Senja di Jakarta, asik juga lagunya. Ini pertama kalinya aku nonton show yang intimate kayak gini, karena aku nggak ngikut tren dan berita, jadi aku nggak tahu kalau di Indo juga ada kayak begini. Beda rasanya sama nonton konser di venue yang besar, terasa lebih connected sama penyanyi, bahkan sama penonton dan lingkungan sekitar juga, dan cocok buat orang yang super introvert, yang kurang suka bising, keramaian, dan energi besar membeludak yang biasanya ada di konser besar. Buat kakak cantik di sebelahku, yang kemungkinan tidak akan menonton vlog ini, makasih ya, udah mau bantu foto-foto dan temenin pas hujan-hujanan WKWK. Habis kehujanan dan nonton Banda Neira, aku makan malam di Wheels. Ini krem brulee-nya enak. Ini di hari lainnya aku ke Melting Nomad. Ini tempat makan dessert yang comfy. Tempatnya lucu, menggemaskan, menu andalan di sini bingsu. Tapi karena cuacanya lagi nggak bagus akhir-akhir itu, aku jadinya pesen tiramisu dan rasanya juga enak. Lumayan buat mengobati kekecewaan habis dari tempat makan yang aku samperin sebelum kesini. Di hari berikutnya, aku pergi ke tempat di mana aku bisa memenuhi salah satu wishlistku. Tempatnya jauh, tapi mumpung masih di Bandung, gas aja nggak sih? Tada! Lihat tempat hijau seluas ini. Ini di Uncle D Space atau Uncle D Backyard. Pas aku kesini, tempat ini cuma buka hari Sabtu Minggu. Tapi sekarang aku nggak tahu karena aku nggak nemu sosmed mereka. Di sini bisa piknik cantik sambil nyantai, bisa beli makan dan minuman, terus ada tempat khusus bermain anak juga. Mayoritas datang ke sini ramai-ramai, tapi saya si Andi anak mandiri, jadi saya sendirian aja. Ini lagi sambil nyicil nulis detail semua perjalanan buat vlog countdown tuh. Awalnya tempatnya kerasa panas, tapi lama-lama nyaman aja sih. Ini mepet banget sebelum pergi, aku tiba-tiba pengen nyoba Kame Back House. Udah berulang kali maju mundur, akhirnya digas juga karena pengen nyobain Chizu Nikodonnya. Pas makanannya datang, ya ampun wanginya enak sekali. Ini datang sama kuahnya. Aku lupa kuahnya ini apa. Tapi dikasih tahu kalau mau nambahin kuahnya dikit-dikit aja. Sumpah ini juara 1 dari semua makanan yang ku cobain selama perjalanan ini.
kocak banget gak sih? Kenapa? Baru nemunya pas udah mau pergi? Ini akhir dari vlog dan project countdown. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari part 1 sampai ke part 2 yang jedanya kepanjangan ini. Saya udah mulai lelah mengedit, jadi ditutup begini aja, waka-wakawa. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Mohon doanya semoga akan ada perjalanan-perjalanan seru ke depannya yang bisa dibikin vlog. Bye-bye.